ya Victorious Kids? 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7 menuliskan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Minggu yang lalu kita sudah mempelajari bahwa kasih itu tidak memegahkan diri. Hal ini sejalan dengan kasih itu tidak sombong. Sombong sering juga disebut dengan angkuh atau congkak. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 5 ayat 5 berkata, demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Jadi seorang anak yang sombong biasanya tidak akan mau patuh atau tunduk kepada orang yang lebih tua, melainkan ia selalu suka melawan. Misalnya ia melawan orang tuanya, atau gurunya, atau kakaknya, atau siapa saja yang ia pikir tidak perlu dipatuhi, atau siapa saja yang ia tidak sukai. Janganlah ada kita yang bersikap congkak demikian, karena sikap seperti itu pada akhirnya membuat Tuhan menentang kita. Victorious Kids, kita tidak akan mampu hidup bila Tuhan menentang kita. Semua kita memerlukan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita setiap hari untuk mengasihani kita, yang juga berarti Tuhan Yesus mengampuni kita, menolong kita, membela kita, memelihara kita, melindungi kita, dan memberkati kita. Itu sebabnya kita tidak boleh terus bersikap congkak. Kita tidak boleh menjadi sombong. Mulai dari hati kita, lalu perkataan kita, dan juga tindakan kita. Victorious Kids, perkataan yang sombong dan tindakan yang sombong tentunya dimulai dari hati yang sombong. Tuhan mengetahui semua yang ada di dalam hati kita. Ingatlah bahwa pada akhirnya apa yang ada di dalam hati kita akan keluar dari mulut kita dan tampak dari tindakan kita, termasuk juga dari mata kita. Amsal 21 ayat 4 berkata, mata yang congkak dan hati yang sombong yang menjadi pelita orang fasik adalah dosa. Jadi mata kita pun dapat memancarkan kesombongan atau kecongkakan. Janganlah ada kita yang demikian. Biarlah mata kita memancarkan kasih Tuhan Yesus, karena memang Tuhan Yesus dan kasih-Nya ada di dalam hati kita. Amin. Itu sebabnya setiap hari hati kita perlu diisi dan dibaharui dengan firman Tuhan. Dengan demikian yang keluar dari hati kita adalah firman Tuhan, baik dari mata kita dan juga perkataan kita. Kita tidak lagi terus-menerus mengeluarkan perkataan yang sombong. Ingatlah 1 Samuel 2 ayat 3 yang berkata, janganlah kamu selalu berkata sombong, janganlah caci maki keluar dari mulutmu, karena Tuhan itu Allah yang maha tahu, dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Victorious Kids, orang yang sombong
biasanya akan menghina orang lain, mengejek orang lain, merendahkan orang lain, yang artinya mencemoohkan orang lain. Janganlah Victorious Kids mencemoohkan orang lain. Apalagi di masa pandemi COVID-19 sekarang ini, kita sangat perlu untuk saling menolong, saling menguatkan, dan saling menghibur satu sama lain, bukan saling mencemoohkan. Amin, Victorious Kids. Jadi bila Victorious Kids ternyata lebih baik dalam suatu hal dibandingkan dengan orang yang lain, janganlah mencemoohkan dia, janganlah menghina dia, justru tolonglah dia. Jangan menjadi orang yang sombong. Misalnya Victorious Kids sangat pintar hingga menjadi juara 1, maka janganlah mencemoohkan teman Victorious Kids yang tidak menjadi juara dan berkata, pelajaran yang mudah seperti itu saja kamu tidak mengerti. Memang kamu bodoh sekali. Itu sebabnya kamu tidak akan pernah menjadi juara seperti saya. Perkataan seperti itu adalah perkataan yang sombong dan menyakitkan hati orang tersebut. Seharusnya dengan kasih Victorious Kids berkata, apakah kamu mau saya tolong dalam pelajaran ini? Atau misalnya lagi, Victorious Kids memiliki rambut yang baik, maka janganlah mencemoohkan teman yang rambutnya kusut, kering, dan bercabang. Itu adalah sangat sombong dan tidak baik. Marilah bertumbuh menjadi seorang yang baik, yang selalu penuh kasih Tuhan, bukan menjadi seorang pencemooh. Amsal 21 ayat 24 berkata, orang yang kurang ajar dan sombong, pencemooh namanya. Ia berlaku dengan keangkuhan yang tak terhingga. Ingatlah bahwa orang yang angkuh atau sombong pasti akan direndahkan. Yesaya 5 ayat 15b berkata, orang-orang sombong akan direndahkan. Betapa hal itu tidak menyenangkan, tapi memang itulah tuaian yang akan diterima seseorang bila ia tidak mau bertobat dan mengeraskan hati untuk tetap bersikap sombong. Victorious Kids, marilah kita meneladani Tuhan Yesus yang selalu mengasihi dan selalu rendah hati. Matius 11 ayat 29 berkata, pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Biarlah sejak sekarang kita semakin bertumbuh di dalam kasih, khususnya dalam hal kasih itu tidak sombong. Dan sebagai prakteknya adalah, yang pertama, kita mau tunduk atau patuh kepada orang tua. Yang kedua, ucapan kita tidak lagi mengejek atau menghina orang lain, melainkan ucapan kita penuh kasih dan kita mau menolong orang lain. Yang ketiga, kita ingat untuk selalu bersikap rendah hati seperti Tuhan Yesus. Ikutilah doa ini. Oh Tuhan Yesus, saya mengundang Engkau masuk dalam hati saya, menjadi Tuhan saya dan juru selamat pribadi saya. Saya sungguh-sungguh percaya kepadamu. Engkau telah mati di kayu salib untuk menebus saya dari semua dosa saya.
Engkau selalu mengasihi saya. Saya mau mengikuti teladan-Mu. Saya mau selalu mengasihi seperti Engkau. Saya juga mau rendah hati seperti Engkau rendah hati. Saya tidak mau lagi hidup dalam kesombongan. Saya menolak keangkuhan dan hidup yang congkak. Biarlah perkataan saya tidak lagi merendahkan orang lain, tetapi memberkati orang lain. Biarlah perbuatan saya setiap hari penuh dengan kasih. Bahkan pancaran mata saya juga penuh dengan kasih dan bukan penuh kesombongan. Tolonglah saya, Roh Kudus, untuk menjadi pelaku firman, sehingga saya bebas dari kesombongan. Di dalam nama Yesus. Amin. Victorious Kids, ingatlah ayat 1 Petrus 5 ayat 5 tadi, bahwa Tuhan mengasihani orang yang rendah hati. Kiranya Victorious Kids terus bertumbuh menjadi orang yang rendah hati. Mazmur 37 ayat 11 berkata, tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Kiranya janji Tuhan ini digenapi di dalam hidup kita. Amin.